sayangi, dan cintai malaikatmu. Beberapa hari ini, aku ingin menulis tentang ibu. Tapi gambaranku tak cukup untuk melukiskannya. Karena ibuku telah meninggal dunia di usia beliaku. Persis di saat aku berulang tahun ke-12. Aku begitu senang melihat anak-anak yang mencintai ibu dan juga ayah mereka. Bukan saja saat mereka kecil, tapi juga saat mereka sudah berkeluarga. Namun aku akan merasa sedih sekali ketika melihat anak-anak memperlakukan ibunya dengan cara yang tidak baik. Ibu dan ayah memang bukan orang yang sempurna, tapi mereka adalah tempat di mana Tuhan menitipkan kasih dan sayangnya. Mereka adalah tempat di mana Tuhan mengalirkan rezekinya. Mereka adalah tempat di mana Tuhan memberikan berkahnya. Berikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya pada mereka. Karena kau tak dapat melihat Tuhan, tapi kau melihat mereka. Dan di dalam mereka, kau dapat melihat Tuhan. Kita wajib menyayangi dan mengasihi mereka, karena perintah Tuhan memang seperti itu. Ini bukan himbauan, apalagi saran. Ini perintah. Kasihilah dan sayangilah kedua orang tuamu. Bukan karena mereka orang baik, tetapi kepada yang tidak baik pun perintah ini tetap berlaku. Ingat, mereka bukan Tuhan. Mereka tak luput dari kesalahan dan keilafan. Kita juga bukan Tuhan, sehingga kita bisa memilih-milih. Jika orang tuaku baik, maka ku hormati. Jika orang tuaku tidak baik, maka dia tidak layak untuk dihormati. Apakah seperti itu sikap kita kepada orang yang mencintai kita dengan ikhlas dan selalu tulus tanpa pamrih? Apalagi terhadap ibumu. Satu ketika ada seorang bayi yang siap untuk dilahirkan, maka ia bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Engkau akan mengirimku ke bumi, tapi aku takut. Aku masih sangat kecil dan tak berdaya. Siapakah nanti yang akan melindungiku di sana?" Tuhan pun menjawab, "Tak apa, malaikatmu akan selalu menyenandungkan lagu untukmu, dan dia akan membuatmu tersenyum setiap hari. Kamu akan merasakan cinta dan kasih sayang, dan semua itu pasti akan membuatmu bahagia." Namun si kecil bertanya lagi, "Bagaimana aku bisa mengerti ucapan mereka jika aku tidak tahu bahasa yang mereka pakai?" Tuhan pun menjawab, "Malaikatmu itu akan membisikkanmu kata-kata yang paling indah. Dia akan selalu sabar, ada di sampingmu, dan dengan kasih-Nya, Ia akan mengajarkanmu berbicara dalam bahasa manusia." Si kecil bertanya lagi,
Lalu, bagaimana jika aku ingin berbicara kepadamu ya Tuhan? Tuhan pun kembali menjawab, malaikatmu akan selalu mengajarkanmu keagunganku, dan dia akan mendidikmu bagaimana agar selalu patuh dan taat kepadaku. Dia akan selalu membimbingmu untuk selalu mengingatku. Walau begitu, aku akan selalu ada di sisimu. Malaikatmu akan membimbingmu. Dia akan mengenadahkan tangannya bersamamu dan mengajarkanmu untuk berdoa. Lagi-lagi si kecil menyelidik. Namun, aku mendengar di sana ada banyak sekali orang jahat. Siapakah nanti yang akan melindungiku? Tuhan pun menjawab, tenang, malaikatmu akan terus melindungimu, walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Dia sering akan melupakan kepentingannya sendiri untuk keselamatanmu. Hening, kedamaian menerpa sorga, namun suara-suara panggilan dari bumi terdengar sayup-sayup. Ya Tuhan, aku akan pergi sekarang. Tolong sebutkan nama malaikat yang akan melindungiku. Tuhan pun menjawab kembali, nama malaikatmu tidak begitu penting. Kamu akan memanggilnya dengan sebutan Ibu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan aku terlahir ke dunia melalui rahim seorang wanita terbaik pilihan-Mu. Dari seorang ibu yang tidak hanya mau mengorbankan waktunya, tapi juga jiwanya untuk bisa menjaga dan merawatku hingga dewasa. Meski hanya sesaat, Kau berikan kesempatan kepadaku untuk merengkuh dan menikmati kasih sayangnya. Namun itu akan menjadi saat-saat terindah yang tak pernah terlupakan. Cintai dan sayangi malaikatmu selama masih ada kesempatan. Suara Emma. Salam.